Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Diandra Trianka, Denis Revansyah, Ika Rahmatika, dan Vidian Fatma. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bisnis mode kanvas Abaya. Yang untuk page pertama, ini ada outline, yaitu poin-poin tertentunya seperti bisnis model kanvas, aspek pemasaran, produk life cycle, produksi, sumber daya manusia, aspek keuangan. Terus yang pertama, poin pertama ada bisnis kanvas. Apa sih bisnis kanvas? Bisnis kanvas model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan posisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali juga diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Ya, untuk selanjutnya kita menerapkan 9 elemen, yaitu elemen pertama ada key partner, atau bisa dibilang pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama, seperti penjual kain, desainer, penjahit, jasa desain packaging, jasa pengiriman, retail, dropshipper, reseller, marketplace, influencer. Ya, untuk elemen yang kedua ada activity, itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mungkin seperti mencari bahan, mendesain model, menjahit bahan, quality control, pengemasan, dan pengiriman. Nah, untuk elemen yang ketiga itu ada value proposition, yaitu manfaat yang dapat dirasakan seperti dapat digunakan sehari-hari, yang premium, user friendly, dan desain yang elegan. Nah, untuk poin elemen yang keempat itu ada customer relationship, yaitu gimana sih caranya biar kita sama customer itu agak ada hubungan yang lebih erat, itu dengan memberi giveaway, promo, dan seperti yang lainnya. Yang selanjutnya ada customer segment, itu wanita muslim yang ingin tetap terlihat fashionable walaupun outfitnya tertutup, wanita muslim dengan range usia 17 tahun ke atas, dan ekonomi menengah hingga ke atas, dan wanita yang mengikuti tren fashion. Terus yang poin selanjutnya itu ada key resource, yaitu modal yang didapatkan dari investor maupun modal yang berasal dari owner. Poin elemen yang selanjutnya itu ada channel, itu kita mempromosikan, contohnya misal kayak promosikan atau segala macam, itu kita bisa dari sosial media, website, marketplace, exhibition. Nah, untuk poin yang ke-8 itu ada cost production, yaitu biaya produksi, biaya gaji karyawan, biaya konsumtif, itu udah termasuk sewa ruko, biaya listrik, air, dan sewa kebersihan ruko, biaya pengiriman, biaya bahan produksi, biaya pajak, biaya logistik karyawan, dan biaya pemasaran. Nah, untuk revenue stream itu ada penjualan Abaya. Oke, di sini kita masuk ke bagian aspek pemasaran. Lanjut. Nah, di sini ada perencanaan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasinya, kita membagi segmentasi kita menjadi 3, yaitu secara demografis, geografis, dan psikologis. Nah, untuk demografisnya, produk Abaya kita ini kita tujukan kepada wanita muslim yang berusia 18 sampai 40 tahun. Nah, untuk geografisnya itu adalah lokasi di dalam negeri yang di bagian perkotaan. Nah, untuk segmentasi psikologisnya, produk kita ini yaitu pilihan tren fashion muslim yang syar'i dan fashionable, serta nyaman dan simpel. Nah, selanjutnya juga konsumen sebagai konsumen penyuka fashion dan konsumen yang memiliki sifat konsumtif dalam berbelanja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian targeting. Sama seperti segmentasi demografis, kita masih mentargetkan pengguna produk kita yaitu perempuan muslim berusia 18-40 tahun. Kemudian sasaran pendistribusiannya juga banyak dilakukan secara eksklusif yang biasanya hanya beredar di offline store dan pilihan produsen. Dan pembukaan reseller juga dilakukan secara offline maupun online. Kemudian masuk ke bagian positioning.
Di sini ada bagian positioning, yaitu produk fashion untuk wanita muslim dan untuk menjawab kebutuhan para wanita dalam kebutuhan tren fashion. Selanjutnya, abaya juga sudah menjadi kebutuhan khusus bagi perempuan muslim untuk Oke, next. Oke, di sini kita masuk ke bagian perencanaan strategi pemasaran 4P atau biasa disebut dengan product, promotion, price, dan place. Nah, untuk produknya, fashion pakaian abaya yang dimana saat ini adalah banyak diminati oleh masyarakat. Bahan abaya ini juga digunakan menggunakan kain jet black premium dan juga memiliki berbagai ukuran. Masuk ke bagian price-nya. Untuk harga abaya yang kami produksi, yaitu kita sediakan harga sebesar 250.000 per abayanya dengan kualitas bahan yang premium. Nah, kemudian untuk bagian place-nya, kita melakukan penjualan abaya ini dilakukan secara offline di store resmi abaya dan secara online di berbagai platform marketplace seperti website, e-commerce, dan Instagram. Kemudian kita masuk ke bagian promotion. Nah, di sini promosi yang dilakukan yaitu membuat berbagai program seperti diskon, giveaway, dan lainnya dan sebagainya. Selain itu, kami juga melakukan endorse ke beberapa influencer untuk memperkenalkan abaya kita ini ke khalayak luas. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai produk life cycle pada produk abaya ini. Yang pertama yaitu perkenalan produk abaya merupakan pakaian wanita muslim yang menyerupai jubah sederhana yang biasa dikenakan beberapa wanita di belahan dunia muslim. Yang kedua yaitu pertumbuhan produk, di mana abaya yang kami produksi ini menambahkan variasi produk dan juga membuka beberapa kantor cabang. Dan juga selanjutnya pematangan produk yaitu melakukan ekspansi distribusi dan juga melakukan endorsement, dan yang terakhir yaitu penurunan dikeluarkan sebelumnya kompetitor dan terkesan next. Selanjutnya yaitu produksi. Dalam memproduksi pakaian abaya ini, kami membutuhkan bahan baku juga bahan penolong. Bahan bakunya yang kami butuhkan antara lain yaitu beberapa jenis kain abaya, kain dalaman saku, benang jahit, benang obras, zipper, kancing, dan juga hook and eye. Dan untuk bahan penolongnya yang kami butuhkan yaitu care label, main label, hang tag, kertas pola, plastik packaging, dan juga karton. Next. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang kami butuhkan yaitu sebanyak 13 orang yang meliputi 1 direktur, 1 orang sekretaris, 4 orang departemen bahan produksi, 1 orang departemen keuangan, 2 orang departemen distribusi, 3 orang departemen pemasaran dan juga untuk tugasnya yaitu direktur bertugas untuk memimpin dan juga capaian-capaian yang ingin dicapai. Selain itu juga merencanakan strategi bisnis dan mengawasi juga memastikan kinerja dari semua elemen yang berada di dalamnya agar bekerja secara teratur.
Dan untuk tugas sekretaris yaitu untuk mencatat semua agenda, baik meeting, kegiatan, dan juga membantu keuangan untuk memfungsikan akuntansi, yaitu merumuskan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas arsipan dokumen-dokumen, meliputi faktur penjualan, pembelian bahan, penggajian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Departemen Bahan dan juga Produksi. Ini bertugas untuk berfokus untuk membuat pembuatan pakaian abaya mulai dari desain, pemotongan kain, penjahitan, hingga finishing. Lalu ada Departemen Keuangan yang bertugas ada dua bagian, yaitu Finance dan Accounting. Untuk Finance ini berfokus untuk mengelola keuangan secara langsung, dan pada bagian accounting berfokus pada pengelolaan data aktifan keuangan yang dibantu oleh sekretaris. Untuk Departemen Distribusi bertugas untuk mendistribusikan produk-produk abaya baik ke reseller, cabang, dan juga ke jasa ekspedisi serta ke tempat-tempat yang menjadi kegiatan pameran produk abaya. Selanjutnya yaitu Departemen Pemasaran dan juga Promosi. Departemen ini bertugas untuk melakukan pemasaran serta promosi baik melalui cara langsung di tempat-tempat pameran maupun melalui media sosial. Dan juga e-commerce, melakukan penyusunan strategi marketing dan promotion, dan melayani customer yang bertanya melalui media sosial maupun e-commerce. Dan terakhir yaitu Departemen Sumber Daya Manusia. Untuk departemen ini bertugas untuk memastikan keselamatan pekerja, memenuhi kebutuhan pekerja, melakukan rekrutmen, melakukan pelatihan bagi tiap-tiap bidang, hingga melakukan wawancara, dan juga bertanggung jawab atas SOP-SOP yang ditetapkan dan dibantu oleh direktur. Next. Ya, selanjutnya ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini kita memiliki 3 sub. Yang pertama untuk penentuan harga jual, lalu untuk kebutuhan modal dan juga penyerta modal. Untuk penentuan harga jualnya, kita memiliki beberapa variabel, di antaranya itu ada bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, biaya penyusutan, dan juga biaya sewa. Untuk biayanya ini kita targetkan atau kita plottingkan gitu per produksi, di mana 1 kali produksi kita mampu memproduksi 150 pieces abaya, dan di sini dapat terlihat untuk bahan bakunya per produksi memerlukan biaya 5.902.750.000, biaya overhead 855.000, untuk biaya penyusutan 47.979 rupiah 17 perak. Dan ini untuk biaya sewanya kita tidak ada, karena memang untuk areanya atau tempat produksinya kita menggunakan lokasi dari direktur itu sendiri. Untuk perhitungan bulanannya kita tinggal kalikan 2, karena 1 bulan ini kita melakukan 2 kali produksi, maka per produksinya itu dikali 2. Lalu selanjutnya itu harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini kita dapatkan dari hasil dari 5 sub tadi, yaitu dari bahan baku sampai dengan biaya sewa. Dan di sini dibutuhkan sejumlah 7.554.979 rupiah 17 perak untuk berproduksinya atau untuk 20 abaya. Dan untuk per bulannya dikalikan 2, jadi 15.109.958 rupiah 33 perak. Untuk jumlah produksinya, 1 kali produksi tadi sudah disebutkan, yaitu sebesar 150 pieces, dan untuk 1 bulannya itu kita memiliki 2 kali produksi, melakukan 2 kali produksi, berarti 1 bulannya kita memproduksi 300 abaya. Untuk harga per unit ini didapatkan dari harga pokok produksinya tadi dibagi dengan jumlah produksi.
yaitu didapatkan nilai Rp50.366,53 dan untuk persentase keuntungan kita ambil sebesar 40% dengan nominal Rp70.513,14 dan kita bulatkan menjadi 71.000. Lanjut. Lalu untuk ada analisis kebutuhan modal, di sini kita ada beberapa variabel juga. Yang pertama aset berwujud. Aset berwujud ini dihasilkan dari aset-aset yang terlihat seperti kebutuhan mesin dan kebutuhan-kebutuhan pendukung lainnya. Di sini ada aset berwujud untuk produksi abaya senilai Rp4.628.000. Dan untuk aset tak berwujud ini seperti DPP ya, senilai Rp1 juta. Nah, untuk total asetnya kita dapatkan dari hasil penjumlahan aset berwujud dan aset tidak berwujud ini. Total keseluruhan asetnya itu Rp5.628.000. Lalu ada juga untuk modal kerjanya, di mana didapatkan dari hasil perhitungan HPP tadi dikurangi dengan penyusutan sebelumnya yang sudah saya sebutkan, lalu dibagi dua. Di sini didapatkan hasil sebesar Rp15.061.979,17 dan untuk total kebutuhan modalnya kita bisa dapatkan dari hasil total aset tadi ditambah dengan hasil modal kerja yang HPP dikurang penyusutan dibagi dua sebelumnya, itu jadi Rp20.689.979,17. Untuk analisis penyerta modalnya, di sini kita ada 3 penyerta modal dengan persentase masing-masing yang berbeda, di mana di sini ada Pak Arthur sebagai owner atau sebagai direktur dari Abaya itu sendiri memiliki penyertaan modal sebesar 50% atau senilai dengan Rp10.344.989,58. Untuk Pak Adit sebagai divisi SDM menyertakan modalnya sebesar 30% atau senilai Rp6.206.993 Rp6.206.993 Rp6.206.993,75 dan untuk Pak Mail dari divisi keuangan sebesar 20% atau senilai dengan Rp4.135.085,83. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini mampu menjelaskan mengenai model bisnis kanvas yang akan kita jalankan ke depannya, dan semoga ilmunya dapat diterapkan dan juga dapat dipergunakan dan bermanfaat untuk kita semua. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.